Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tiara Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpilan. Nah, interpilan biasanya hanya berfungsi untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian sehingga perangkat di dalam pilan yang sama bisa saling berkomunikasi, tetapi tidak bisa berhubungan dengan pilan lain. Interpilan adalah mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan pilan yang berbeda dengan bantuan perangkat seperti router atau switch layer 3, sehingga perangkat di pilan yang berbeda tetap bisa saling bertukar data tanpa menghilangkan berfungsi pemisahan jaringan tersebut. Nah, di sini juga ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan konfigurasi IP secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga pengguna tidak perlu mengatur alamat IP secara manual satu persatu. Dalam sebuah jaringan terdapat DHCP server, biasanya di router atau server khusus yang menyediakan kumpulan alamat IP di sebuah pool ya teman-teman, dan DHCP klien seperti laptop, HP, atau komputer yang meminta IP saat pertama kali terhubung. Nah, di sini juga ada SPI atau Swiss Virtual Interface adalah interface virtual pada Swiss Layer 3 yang berfungsinya mirip dengan interface pada router, yaitu sebagai gateway untuk suatu pilan agar perangkat dalam pilan tersebut bisa komunikasi ke jaringan lain. Bedanya, jika pada router interface bersifat fisik, portnya nyata ya teman-teman, maka SPI bersifat virtual di dalam switch yang memiliki satu pilan, sehingga memungkinkan switch melakukan routing antar pilan atau interpilan tanpa perlu menggunakan router terpisah. Nah, di sini ada router SPI. Nah, yang kesatu fungsi utama, router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, terutama ke internet. Contohnya, rumah kamu ke SPF atau WiFi ke internet. Nah, pada yang ketiga, Swiss Layer 3 digunakan untuk routing dalam jaringan lokal atau LAN ya teman-teman. Nah, di sini juga yang keempat, biasanya di sekolah, kantor, atau kampus besar. Nah, di sini juga ada cara kerjanya. Yang kesatu, router atau routing berbasis software atau lebih fleksibel, tapi bisa lebih lambat. Yang kedua, fokus ke perangkat jalur antar jaringan luas atau WAN. Nah, yang ketiga, Swiss Layer 3 routing berbasis hardware atau ASIC atau lebih cepat ya teman-teman. Yang keempat, fungsi kecepatan dalam jaringan internet. Nah, segitu saja penjelasan dari aku. Kita lanjut saja ke prakteknya menggunakan Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Sebelum ke interpilan, saya juga akan membuat pilan terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat eh, di sini saya akan menggunakan beberapa PC. Untuk switch yang jaringan ketiga ini, saya akan memakai multilayer 3 ya teman-teman. Di sini, sebelum ke konfigurasi interpilan, seperti yang saya katakan di awal, saya akan membuat pilannya terlebih dahulu. Kalian masuk ke mode CLI, masuk ke switch, dan pilih mode CLI ya teman-teman. Sebelum itu, saya akan menandainya terlebih dahulu.
setiap pilihan yang akan digunakan dan serta IP-nya ya teman-teman. Di sini saya akan tulis lab yang bernama VLAN 11 ya teman. Kita kasih IP-nya 192.168.1/24 ya teman-teman. Nah, ini juga lab. Nah, setelah itu kita masuk ke Swiss dan masuk ke mode CLI, kita enter, kita tulis n com pilihan 11, kita masukkan pilihan 11 yang bernama lab ya. Di sini kalian menggunakan Swiss Port mode akses terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pilihan 12 yang bernama kelas. Lalu exit. Setelah itu masukkan interface range FA ini ya teman-teman. 0/1,FA0/3. Kita switch port mode akses. Switch port akses pilihan 11. Lalu exit. Lalu interface range FA 0/2, FA 0/4. Enter. Kita masukkan switch port mode akses. Masukkan switch port lagi. Akses pilihan 12. Lalu exit. Nah, pada Swiss jaringan 1 sudah ya teman-teman. Kita lanjutkan pada Swiss selanjutnya ya teman-teman sampai semuanya kebagian. Teman-teman, di sini saya sudah selesai memberi pilihan kepada setiap switch menggunakan switch port mode akses. Kemudian di sini jangan lupa memasukkan switch port mode terang ya teman-teman. Kita lanjut ke PC selanjutnya, kita klik enter. Space FA 0/5 ya. Karena ini. Enter. Kita masukkan switch port mode terang. Nah, kalau sudah ada tanda ini artinya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke
switch yang kedua, pada switch yang kedua ini kita lakukan terang pada FA01 yang masuk ke arah switch FA0/5 yang mengarah pada switch yang pertama, kemudian FA006 yang mengarah ke multilayer switch. Enter. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada multilayer switch ya teman-teman. Interface. Nah, ini sudah selesai membuat pilannya. Kemudian kita akan lanjut ke interpilan. Kita langsung saja memulai yang namanya interpilan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu menggunakan perangkat tambahan. Di sini saya akan menggunakan router yang ini 2911. Kita sambungkan kepada switch. Kita sambungkan ke switch yang di tengah. Untuk konfigurasi ke routernya dan masuk ke mode CLI. Untuk langkah pertama di sini ada port FA dan port gigabit. Yang port gigabit ini adalah di-on-kan terlebih dahulu. Untuk perbedaan FA atau gigabit ini dari kecepatan lalu, kalau FA ini hanya 100 MB, sedangkan gigabit ini sampai 10 Mbps ya teman-teman. Kita masuk saja, kita enter, kita interface. Kita masukkan gigabit ini adalah 0/0 ya teman-teman. Oke, 0/0. Enter. Kita shut down. Ini sudah ya teman-teman. Kemudian untuk konfigurasi interpilan yaitu masukkan kita encap kita masukkan enter lagi encapsulation dot iq 11 ya teman-teman. Encapsulation dot iq 11. Kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1.1. Kita masukkan IP subnetmark-nya ya teman-teman, 255.255.255.0. Enter. Lalu kita X itu adalah exit ya teman-teman. Nah, kita masuk ke interface lagi, interface
0/0. Nah, kita masukkan interface GIG 0/0 titik 2 titik 12. Nah, sudah seperti itu, kita masukkan encapsulation lagi. Encapsulation dot IQ 12. Kita masukkan IP address lagi ya teman-teman. IP address 192.168.2.1. Kita masukkan subnet mask lagi 255.0. Lalu kita exit. Jadi ini dia konfigurasi daripada interpilan selanjutnya. Konfigurasi dari DHCP agar tidak mengisi secara manual, tapi akan langsung otomatis. Di sini kalian memasukkan IP DHCP-nya. DHCP full lab. Kita network 192.168.1.1. Maaf, titik 0 ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya 255.255.255.0. Enter. Kita masukkan default router 192.168.1.1. Kita masukkan DNS server. Maaf, salah. DNS server 8.8.8.8. Kita exit. Kita masukkan IP pool lagi. IP DHCP pool ya teman-teman. Pool kelas. Dan kita masukkan network 92.168.2.0. Masukkan subnet mask-nya 255.255.55.0. Dan default router 92.168.2.1. Kita masukkan DNS lagi. Server 8.8.8.8. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman konfigurasi dari DHCP. Sesudah itu kita masuk ke switch yang tengah ini. Kita masukkan mode terang ya teman-teman. Kita masuk ke IP, kita tunggu
Nah, ini sudah ada ya teman-teman IP-nya. Cara otomatis kita ke desktop IP, kan kita ini mode statis. Nah, kita masuk ke DHCP, nah akan langsung ke IP-nya ya teman-teman. Jadi segitu saja praktek dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.